Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Dwi Arifki dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu diagnosis kesulitan belajar kepada teman-teman semua. Materi yang akan dijelaskan ialah pengertian dari diagnosis kesulitan belajar, ciri-ciri kesulitan belajar, jenis kesulitan belajar, gejala kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan belajar, dan yang terakhir ialah mengatasi kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar ialah sebuah usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialami. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut bisa berbentuk kesulitan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, ataupun berhitung. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar itu adalah yang pertama, masalah persepsi dan koordinasi, yaitu sulit membedakan huruf, sulit membedakan kata yang bunyinya hampir sama. Yang kedua, gangguan dalam perhatian dan hiperaktif, yaitu anak yang sulit berkonsentrasi dan kelebihan gerak. Yang ketiga, mengalami gangguan dalam mengingat dan berpikir. Yang keempat, kurang mampu menyesuaikan diri. Yang kelima, siswa yang tidak aktif di dalam kelas. Yang keenam, pencapaian misi belajar yang rendah. Jenis kesulitan belajar akademik ada 3, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama ada disleksia, yaitu suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Disleksia terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual yang normal. Yang kedua ada disgrafia, yaitu adanya gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan keterampilan yang terkait dengan menulis seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. Yang ketiga ada diskalkulia, yaitu istilah yang digunakan ketika anak mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep matematika dasar seperti nilai, waktu, penjumlahan dasar, menghafal tanggal, serta sistem penomoran. Gejala kesulitan belajar ada 5, yaitu yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah di bawah rata-rata. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, yaitu ia selalu berusaha dan keras tetapi nilainya selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam membuat tugas, yaitu selalu tertinggal dengan teman-temannya dalam segala hal. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, berbohong, dan lain-lain. Yang terakhir ialah menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, dan selalu sedih. Faktor penyebab kesulitan belajar ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Faktor ini terbagi 2, yaitu faktor psikologis, yaitu tidak adanya motivasi belajar, rasa percaya diri yang kurang kesulitan untuk merespon, dan lain-lain. Dan yang kedua ada faktor neurologis, yaitu fisik lemah, adanya penyakit yang sudah disebutkan, gangguan fungsi indera, dan kelelahan secara fisik. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar diri siswa yang berasal dari lingkungannya. Ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Adapun cara mengatasi kesulitan belajar, yaitu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa indera siswa seperti penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, mewawancari orang tua atau wali siswa untuk mengetahui penyebab yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui kesulitan dialami oleh siswa. Dan yang terakhir, memberikan tes kemampuan intelijensia atau IQ khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Saya Kayla Dwi Arifin. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.